gawai, tapi sedang melakukan pengawasan sesuai namanya Badan Pengawas Pemilu. Nah, terkait dengan pemilu nih Pak, bentar lagi kita akan melakukan pemilu 2024, berapa bulan lagi ya? Nah, untuk indeks kerawanan pemilu di tahun 2024 ini seperti apa Pak? Apakah tinggi, meninggi atau menurun Pak? Nah, untuk indeks kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh ini sendiri, ketika di 2019 kemarin dan itu rilis di 2020, kita berada di peringkat kedua secara nasional. Dan alhamdulillah ketika rilis untuk 2024 ini kita berada di peringkat 46. Wih, signifikan Pak. Turunnya. Itu langkah apa saja yang dilakukan Bawaslu sehingga bisa turun? Nah, artinya langkah Bawaslu adalah yang pertama itu pastinya upaya pencegahan yang kita dahulukan pada masyarakat, baik itu peserta pemilunya dan bersama dengan pihak keamanan tentunya. Berarti kolaborasi juga antar sektor Pak ya untuk melakukan pengamanan juga. Nah, kalau misalnya ada apa saja sih yang dilakukan oleh Bawaslu jika ada hal-hal yang dapat memicu konflik? Artinya kita akan melakukan pendekatan secara progresif terlebih dahulu, dan upaya Bawaslu hari ini adalah upaya pencegahan terlebih dahulu, bukan upaya penindakan. Baik. Nah, artinya kita akan melakukan pendekatan bersama dengan masyarakat, baik itu peserta pemilu nantinya bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan umumnya masyarakat Kota Sungai Penuh. Dan itu juga bersama-sama dengan pihak keamanan tentunya. Baik. Nah, apa nih Pak pesannya kepada masyarakat supaya pemilu tadi ini itu sebagai upaya untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah kita? Silakan Pak. Baik. Artinya pemilu ini adalah untuk menyatukan kita, bukan memecah belah kita. Harapan kita ke depan adalah kita mampu bekerja sama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini. Dan Bawaslu hari ini melakukan upaya-upaya pencegahan untuk tidak terjadinya pelanggaran di Kota Sungai Penuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Boleh kita lanjut main gawainya Pak? Boleh. Bukan main gawai ya? Melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak ya. Semua pihak harus mampu meredam potensi konflik sebelum pesta demokrasi dimulai agar pesta berlangsung sportif, damai, dan meriah. Masuk. Tempat kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas pengawalan menghubungi Satgas Tindak untuk membantu mengamankan pelaku penghadangan. Setelah berhasil diamankan, selanjutnya Satgas Tindak akan mengamankan pelaku ke Mako Polres. Kesigapan dari tim pengawal dan tim besar dari Satgas. Layaknya dalam suatu pesta demokrasi, tentu akan ada pihak yang menang dan kalah. Maka pihak yang kalah harus legowo atau menerima kekalahan dan tidak berlaku anarkis. Begitu pula sebaliknya, yang menang tidak sombong dan jumawa. Didampingi dari Jammas untuk formasi pelindung. Wah, ada apa nih rame-rame? Pak, lagi apa nih rame-rame Pak? Habis demo ya Pak? Enggak Mbak, ini kami melaksanakan latihan simulasi dalam rangka pengamanan pemilu 2024. Wah, simulasi seperti apa aja tuh Pak? Simulasi mulai dari semua pentahapan pemilu, mulai dari pendistribusian logistik, kampanye, pencoblosan penghitungan, hingga ke penetapan hasil. Semua rangkaian kita latihkan, mengantisipasi terjadi gangguan. Berarti semua rangkaian Pak ya untuk mengamankan, karena juga salah satu tugas dari kepolisian untuk mengamankan, tidak hanya mengamankan masyarakat, khususnya di masa-masa pemilu ini, apalagi tahun politik sudah sekarang Pak. Lalu upaya apa saja sih Pak selain simulasi ini yang sudah dilakukan oleh Kapolres Kerinci untuk mengamankan wilayahnya Pak? Upayanya banyak, itu bisa 3 hari 3 malam kita. Wah, nggak apa-apa. Boleh, saya stay di sini Pak.
Ya, yang jelas kami dari kepolisian melaksanakan tugas pokok kami, itu semua fungsi kita gerakkan, baik dari intelijen, dari Bimas, Sabara dengan patrolinya, lantas semua kita bergerak. Jauh-jauh hari sudah kita laksanakan, baik itu kebijakan dari Polres maupun arahan dari Polda maupun arahan dari Mabes Polri. Baik. Untuk personelnya ada berapa nih Pak? Kalau saya hitung satu-satu bisa 1 minggu saya ngitungnya Pak. Banyak nih, banyak. Berada berapa Pak? Ini yang baru kelihatan. Sebenarnya banyak yang nggak kelihatan. Masih ada lagi? Ada lagi. Berapa? Kita 350 personel untuk mengamankan. yang dilibatkan Untuk dari dilibatkan. Polres dan jajaran. Sementara di sini kita bisa lihat ada dari Brimob. Ini kebetulan juga ada abang-abang saya dari KPU, Bawaslu, dari kesehatan juga ada, dari TNI ada. Tapi untuk kegiatan ini belum kami libatkan. Berarti memang juga ada kolaborasi dengan stakeholder ataupun pihak lainnya Pak ya. Tidak hanya Kapolres saja untuk mengamankan pemilu ini. Lalu apa saja sebelumnya juga pasti ada pasca. Nah pasca pemilu apa sih persiapannya Pak? Kalau pasca pemilu yang jelas kami tetap melaksanakan upaya-upaya untuk menjaga Kamtibmas sampai nanti pelantikan ya. Sampai nanti pelantikan. Iya. Misalnya nih Pak ya, misalnya adanya konflik ya, itu upaya penanganannya seperti apa Pak? Apa dulu nih konfliknya nih? Banyak nih konflik di banyak kita ya? nih. Banyak banget. Konflik rumah tangga juga ada. Tapi kita nggak rumah tangga, pemilu aja Pak. Ikut pemilu aja. Biasanya yang sering terjadi apa Pak? Biasanya, ini maaf ya, bukan biasanya sih, kita bicara data. Konflik yang sering terjadi ini ketidakpuasan itu baik kepada pemerintah, kepada panitia penyelenggara, kepada kami pihak yang menjaga keamanan ini. Konflik-konflik seperti itu. Salah satu contoh aja yang paling sederhana ini penolakan hasil, ataupun ada dugaan-dugaan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh panitia maupun oleh kami dari sisi pengamanan gitu. Baik. Lalu misalnya masyarakat nih ada konflik ingin melaporkan tuh bisa ke Kapolres langsung Pak? Kapolres langsung maaf. Bisa ke kami ya, bisa ke bagian Gakumdu. Ada banyak jalur yang disiapkan oleh pemerintah. Baik. Tadi saya lihat nih abang-abangnya tuh persiapannya tuh matang banget ya, dari segi fasilitasnya juga. Itu persiapannya apa aja Pak, baik dari untuk prasarana maupun juga dari personelnya Pak, seperti apa persiapannya? Persiapan kami sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya jauh-jauh hari sudah kita siapkan memang kegiatan-kegiatan baik preemptif, preventif, represif juga untuk menjaga Kamtibmas ini tetap kondusif. Seperti yang Mbak lihat di sini kan mungkin hadir semua, kami melibatkan banyak pihak. Yang kami gunakan ini semua sarana prasarana yang diberikan oleh negara kepada kami. Gitu. Di sini kan juga di Kerinci dan Sungai Penuh juga Pak ya. Pasti masih lekat dengan tokoh adat. Bagaimana dari Polres itu komunikasi dengan tokoh adat supaya juga menjaga persatuan di daerah Sungai Penuh ini Pak dan Kerinci? Itu sudah kami lakukan, jauh-jauh hari. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih kami lakukan. Salah satu contoh adalah program dari Mabes Polri yaitu Jumat Curhat, itu kami lakukan. Terus tupoksi kami baik dari Bimas ada patroli Sambang. Kami juga ada melaksanakan Jumat keliling, terus ada sarana-sarana kita setiap saat duduk dengan masyarakat, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dan segera kita respon apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat. Gitu. Termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua elemen yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh ini kami galang lah, kami galang demikian. Dan bersama Pak ya. Kalau saya curhat boleh juga Pak? Boleh. Bercanda Pak. Nah, pesannya kepada masyarakat nih Pak, supaya dalam pemilu ini tuh jangan sampai kita terpecah, tapi jadikan pemilu sebagai ajang untuk menyatukan kita. Silakan Pak. Kalau pesan saya kepada masyarakat, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita sambut Pesta Demokrasi 2024 ya. Silakanlah berkreasi menggunakan kendaraannya masing-masing, menggunakan partainya masing-masing, dengan satu tujuan, kita jaga kampung kita, Kerinci dan Sungai Penuh ini tetap aman, damai, dan kondusif. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres, Bapak-Bapak.
Nah, pemirsa Cerdas Memilih, demikianlah episode kali ini. Tentunya kita sebagai masyarakat harus menjunjung tinggi persatuan. Karena jadikan pemilu ini sebagai ajang pemersatu bangsa. Jangan jadikan sebagai untuk memecah belah. Karena tujuan kita untuk pemilu ini adalah memilih pemimpin yang dapat menyejahterakan masyarakat. Demikian episode kali ini. Nantikan Cerdas Memilih episode berikutnya ya. Saya mau ikut demo lagi dah. Dadah!